Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu kan? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, hari ini saya berada di Masjid Baitul Hakim. Masjid Baitul Hakim termasuk masjid terbesar di Madiun, guys. Posisi masjid ini berada sebelah barat alun-alun kota Madiun, yang secara geografis terletak tepat di pusat kota Madiun. Sambil melihat keindahan masjid ini, saya mau bercerita sedikit sejarah tentang pembangunan Masjid Baitul Hakim. Ya, di sini terlihat bersih sekali. Tanaman-tanaman pun terlihat rapi dan terawat sekali. Di kanan kiri dipenuhi tanaman-tanaman yang indah. Ya, kebetulan sekali di sore hari ini tidak hujan ya. Jadi langit terlihat sangat cerah. Di sore hari ini masjidnya masih terlihat sepi ya. Karena ini masih pukul 5 sore. Nanti ketika menginjak setengah 6 biasanya mulai ramai, dipenuhi orang-orang yang mau melakukan sholat jamaah di masjid besar ini. Nah, itu penampakan Masjid Baitul Hakim yang begitu megah. Perlu diketahui, Masjid Agung Baitul Hakim diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1530-an Masehi. Akan tetapi renovasi secara besar itu dimulai pada tahun 2002 yang ditandai dengan sebutan pemasangan tiang 1000 yang masih mempertahankan 4 pilar utama dari kayu seperti khas Masjid Jawa pada umumnya. Nah, pada tahun 2011 renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid, kubah, menara, hingga sampai saat ini. Masjid ini didominasi dengan warna biru yang indah ya, dengan motif-motif yang bagus. Masjid ini mempunyai 5 buah kubah besar, satu di tengah yang paling besar, di bagian depannya ada 3 buah lebih kecil, dan di sebelah selatannya ada 1 buah, serta menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta 1 menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang masuk masjid. Masjid besar yang mayoritasnya berwarna biru ini memakai arsitektur Jawa, Arab Saudi, dan Eropa, sedangkan bangunan yang aslinya tetap dipertahankan dan memakai arsitektur Jawa. Sedangkan arsitektur Arab Saudi dan Eropa merupakan bangunan baru. Perpaduan elemen arsitektur Masjid Agung Baitul Hakim juga didesain sedemikian rupa untuk mencapai keindahan, kemewahan, serta keagungan. Antara lain, elemen mempertahankan unsur keasliannya, yaitu serambi makmum bagian dalam dengan ditopang 4 tiang kayu penyangga utama yang merupakan ciri khas kebudayaan Jawa, dan unsur kebudayaan modern dengan ornamen-ornamen melapisinya di bagian dasar serta luar, mulai lantai, kubah maupun menara-menara yang ada. Walau disebut dengan tiang 1000, namun bangunan utamanya tetap memiliki 4 sokoguru atau tiang pilar utama yang masih asli, terbuat dari kayu jati asli. 4 tiang penyangga ini sekaligus menjadi sebuah ciri khas masjid tua yang ada di Nusantara pada masa penjajahan Belanda. Namun untuk bagian luarnya hampir keseluruhan sudah memiliki desain yang modern. 4 sokoguru yang masih dipertahankan merupakan salah satu contoh tersebut. Selain itu, atap berbentuk joglo atau limas pada serambi makmum juga tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan kepada budaya khas Jawa. Terdapat 4 penyangga yang besar, tapi masih ada 16 pilar kecil berbahan kayu jati yang masih dipertahankan sampai saat ini. Semua tiang penyangga masih utuh dan masih dalam kondisi baik.
sehingga tidak perlu dikhawatirkan kekuatannya. Sebelah kiri masjid ini terdapat juga taman yang sangat bersih dan indah. Ini juga ada bangunan sebelah kiri itu, tempatnya juga sangat bersih. Ada yang unik dari semua tiang penyangga dari kayu jati itu, sudut pemasangannya tidaklah lurus tegak, tapi miring sekitar 5 sampai dengan 8 derajat. Pilar-pilar tersebut memang dari awal masjid ini dibangun sudah dibuat miring beberapa derajat, terlepas dari tujuan yang sebenarnya. Masjid Agung Baitul Hakim yang mengadopsi budaya arsitektur Eropa dan Timur Tengah yang diaplikasikan pada bagian ornamen masjid dasarnya. Kemudian bentuk lantai, menara, dan kubahnya yang menganut arsitektur khas Eropa dan Timur Tengah. Dengan perpaduan gaya yang berbeda-beda menghasilkan sebuah bangunan masjid yang ramai dan nuansa klasik. Namun juga ada nuansa modern serta nuansa kearab-araban. Nah, di sini juga ada bangunan yang tinggi ya. Nah, sampai sini tempat parkir. Juga lihat menara yang tinggi juga dari sini. Itu dia. Nah, beberapa orang yang sedang mau sholat diparkir di situ mobilnya. Nah, ini ada tempat wudhu pria di samping kiri masjid. Jadi kalau mau wudhu langsung ke arah kiri masjid sini ya. Sudah disediakan beberapa tempat wudhu dengan keran yang cukup banyak lah. Jadi nggak perlu takut antri. Nah, ini adalah tempat wudhu untuk wanita. Nah, cukup bersih ya. Jadi bisa berjalan lewat kanan masjid itu langsung ke tempat wudhu kalau wanita ya. Nah, ini penampakan tiang-tiangnya yang sangat banyak, makanya dinamakan tiang 1000 ya. Sebenarnya nggak 1000, cuma itu penamaan saja. Hiasan lampu di atasnya pun banyak, jadi menambah suasana yang sangat terang di masjid ini. Tempatnya pun sangat luas sekali, bisa menampung sangat banyak makmum ya yang mau sholat. Ornamen-ornamen hiasan di pintu juga sangat menarik sebenarnya guys. Ini adalah bagian atas masjid lantai yang kedua ya. Ornamennya juga seperti awan itu yang bagian atas. Nah, itu kan terlihat juga tiang-tiangnya sangat tinggi dengan hiasan-hiasan corak warna hitam. Nah, ini saya di bagian pintu masuk makmum wanita ya. Nah, ini tiang penyangganya juga besar hitam. Ini adalah beduk salah satu masjid agung ini. Ada dua, ini yang bagian kanan pintu masuk wanita ya. Masih terlihat kondisinya bagus. Tapi soal umurnya saya kurang tahu ini. Ini termasuk baru atau sudah lama. Bagian kentongan juga lihat ornamen hiasan. Nah, itu di atas tempat kubahnya adalah tempat parkir ya, di sebelah kanan masjid Baitul Hakim untuk parkir sepeda motor. Nah, ini beduk bagian kiri pintu masuk untuk makmum laki-laki. Juga hampir sama bentuk kubahnya dan ketinggiannya, jauh beda model motifnya. Nah, ini beduknya. Ini saya berada sebelah kiri. Nah, ini untuk parkir mobil bisa di sini ya. Terlihat sangat luas sekali. Mungkin muat 15 mobil. Ini saya melihat ikan-ikan yang berada di depan Masjid Baitul Hakim. Di sini terawat dengan baik sekali, airnya pun juga jernih. Jadi menambah kesan keindahan Masjid Agung Baitul Hakim.
Di samping kanan kiri juga terdapat beberapa bonsai yang sangat elok dipandang. Juga ada beberapa bunga yang ditanam di sini. Nah, itu contohnya bunga-bunga yang sangat indah sekali. Sepeda motor pun terparkir dengan rapi sekali di sini. Tempatnya bersih juga, indah dan permai. Nanti kalau malam biasanya lampu-lampu akan dinyalakan. Jadi menara itu akan terlihat berwarna-warni, menara yang tinggi. Di sini suara gemericik air pun terdengar sangat jelas dan terkesan seperti di air sungai alami gitu guys. Jadi nyaman di sini guys. Nah, itu ornamen-ornamen hiasannya terlihat warna biru sebagai dominan. Nah, ini sudah mulai menginjak waktu maghrib ya guys. Suara adzan pun mulai berkumandang. Nah, ini saya mau berjalan ke Masjid Baitul Hakim kembali, mau melaksanakan sholat wajib. Nah, itu adalah suara kumandang azan maghrib di Masjid Baitul Hakim. Sudah mulai banyak orang-orang berdatangan mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini guys. Nah, itu beberapa orang mulai masuk ke masjid. Azan maghrib guys. Nah, ini saya mau melaksanakan sholat jamaah di Masjid Baitul Hakim ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.